adalah Desa Muaro Air Duo, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Desa kami berada di paling ujung Provinsi Jambi. Desa kami diapit antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Batang Asai dan Sungai Batang Narso. Perkenalkan, nama kami Adit, Dede, Andara, Raka, Dinda, Tari, dan Oka. Karena kami masih tinggal di desa dengan suasana alam yang masih asri, makanya kami biasa bermain di tempat favorit kami, yaitu di pinggir sungai maupun di sawah. Kali ini kami bermain tradisional yang biasa kami mainkan, dan kami bermain di pinggir sungai Batang Asai dan Batang Narso. Nah, sekarang kami sebanyak 7 orang sudah berkumpul di pinggir sungai karena disinilah tempat biasa kami bermain. Permainan yang pertama kali akan kami mainkan adalah permainan lebung-lebung. Permainan tradisional yang satu ini adalah jenis permainan yang memanfaatkan peralatan yang ada di sekitar kami. Batu yang ada di sepanjang sungai di desa kami adalah salah satu peralatan yang kami gunakan. Kira-kira teman-teman tahu nggak permainan ini? Permainan ini sebenarnya adalah permainan congklak. Hanya saja permainan congklak menggunakan kayu atau bahan lainnya yang dilubangi untuk menempatkan batu-batunya. Di desa kami, permainan ini dinamakan lebung tanpa menggunakan kayu untuk menempatkan batunya, tetapi tanah yang dilubangi. Permainan yang sudah jarang dimainkan ini memiliki nama-nama yang berbeda. Seperti di Sumatera, congklak dikenal sebagai congkak. Di Jawa sebagai dakon atau dakonan. Di Lampung, permainan ini memiliki nama dentuman lamban. Mungkin di daerah kamu juga memiliki nama yang lain tentunya.
Permainan dimulai ketika salah satu pemain mengambil biji lebung yang terdapat pada salah satu dari 7 lubang di bagiannya. Kemudian, ia harus membagikannya ke tiap-tiap lubang. Jangan lupa, pemain harus mengisi induk lubang yang dimilikinya. Pemain lain akan mendapat giliran ketika pemain sebelumnya sudah kehabisan biji atau batu untuk dibagikan. Permainan selesai apabila semua batu dalam lubang kecil sudah habis. Pemain yang menang ialah pemain dengan jumlah batu terbanyak pada induk lubang. Di permainan ini, bagi yang kalah mendapat hukuman menggendong yang menang. Sedangkan bagi yang cewek mendapatkan hukuman lompat kodok. Permainan batu lembung yang akan kami mainkan selanjutnya masih menggunakan media batu. Permainan ini tidak jauh berbeda dengan permainan lebung-lebung. Cara permainan batu lembung adalah dengan melempar batu ke atas. Saat batu dilempar ke atas, di waktu yang sama, tangan mengambil batu lainnya yang ada di bawah. Kemudian menangkap batu yang dilempar tadi. Wah, ada poin na. Titi bahu lagi. Okey. Wow, lucu. Kalau permainan lebung, yang kehabisan batu dianggap kalah. Di permainan batu lembung, yang tidak bisa menangkap batu yang dilempar, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Wah, teh pula main ni kah? Apa nak buat main ke yang nak bosek ke? Ini mau kami memang mau lah. Kau jak ini Tina mah. Woi ini mau main mau kami mah. Malah. Rasanya tidak cukup hanya 1 atau 2 permainan yang kami akan mainkan. Nah, permainan yang satu ini akan sedikit menguras tenaga kami. Permainan harimau kambing adalah permainan yang masih ada di desa kami. Salah seorang dari kami menjadi harimau dan 1 orang lainnya sebagai kambingnya. Tapi bukan harimau atau kambing beneran ya teman-teman. Dan 5 orang lainnya membentuk lingkaran sebagai penghalang atau pelindung bagi kambing dari kejaran harimau. Harimau berada di luar lingkaran, sedangkan yang berperan sebagai kambing ada di dalam lingkaran yang dijaga oleh semua pemain dengan tangan saling berpegangan supaya harimau tidak dapat masuk ke dalam lingkaran tadi. Harimau terus berusaha menangkap kambing. Jika kambing dapat ditangkap oleh harimau, maka peranan kambing akan digantikan oleh pemeran harimau.
atau kedua peran tersebut diganti oleh pemeran lain. Permainan ini dilakukan sambil bersorak gembira. Pada waktu harimau berusaha memasuki lingkaran, maka terdengar teriakan, "Hati-hati kambing, harimau mencari." Di permainan ini, sifat rekreasinya lebih menonjol dan permainan ini juga memperlihatkan sifat kompetitif dan edukatif harimau. Di zaman sekarang, tentunya bagi teman-teman sudah memiliki telepon seluler masing-masing. Dan permainan yang kami lakukan sekarang adalah bermain radio saya. Radio saya adalah alat komunikasi yang dimainkan orang tua kita dahulu. Kalau di tempat lain, mungkin biasa digunakan dengan kaleng. Kalau di tempat kami, dengan menggunakan tikar. Kami harus duduk sejajar satu dengan yang lainnya. Setelah posisi sejajar di antara dua sisi tikar sebagai media pembatas, kami pun memberikan isyarat bicara di antara kami sampai ujung pembatas tikar tersebut. Setelah sampai ujung tikar, kami pun saling bertanya apa yang diucapkan tadi melalui radio saya. Apabila salah saat menebak yang diucapkan melalui radio saya, maka teman yang mendapat giliran menebak mendapat solakan dari teman-teman yang lain. Permainan ini dilakukan secara bergantian antara teman satu dengan teman yang lainnya. Berbicara melalui radio saya ini kadang menyebabkan keributan karena gangguan dari teman lain yang tidak sabar ingin mencoba radio saya. Udah yuk, udah dah kelingak bumi ku nenek. Teman-teman tahu nggak dengan jukut? Jukut adalah sebutan kami di desa untuk binatang babi. Tapi kali ini kami tidak bermain atau mengembala babi, tetapi akan bermain jukut-jukutan. Bukan jukut beneran loh. Bayar lu. Jangan ada go. Kalau go maka kita ngikut go terus. Bermain jukut-jukut dengan menggunakan kain sarung. Kain sarung terlebih dahulu dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai dengan bentuk mulut hewan babi. Setelah itu, kami pun harus berbaring terlebih dahulu di atas kain sarung dan sudah kami bentuk dengan cara memegang dengan kedua tangan kami. Setelah itu, badan kami balikin sehingga mirip dengan hewan babi yang sedang berjalan dan mencari makanan di hutan karena jukut atau babinya sedang tidak puasa. Hehehe. Karena posisi kami saling tidak melihat, terkadang di antara kami terjadi saling seruduk, layaknya seekor babi sungguhan. Tapi awas teman-teman, harus hati-hati,
Jika tidak, bisa saja kami masuk ke dalam sungai. Selanjutnya, kami akan bermain permainan kerbau putih hitam. Sama seperti bermain jukut, permainan kerbau putih hitam tidak menggunakan kerbau asli, tetapi menggunakan pelepah pohon kelapa. Pelepah pohon kelapa dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai tanduk kerbau. Bermain kerbau putih hitam dengan cara mengaduk kerbau mainan, terutama tanduknya. Permainan ini mengadu di antara dua kerbau mainan, terutama tanduknya. Apabila ada tanduk yang patah, maka kerbau tersebut dinyatakan kalah. Permainan kerbau ini menggambarkan bagaimana seekor kerbau untuk memajak sawah di ladang yang ada di desa kami, Desa Muara Air 2, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sepertinya kita jangan terus bermain ya teman-teman, karena di desa kami mulai musim menanam padi. Makanya kami ada tradisi turun ke sawah. Tradisi sebelum turun ke sawah di desa kami biasanya dibarengi dengan tarian turun ke sawah. Nama tradisinya adalah Mangku Berentak. Nah, kali ini kami akan melakukan tradisi Mangku Berentak ala anak-anak desa Muara Air 2, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Bagi kami anak-anak desa, bermain lumpur di sawah sambil membantu orang tua menanam padi di sawah adalah hal yang biasa. Bagaimana teman-teman yang tinggal di kota? Ingin nggak main di sawah seperti kami? Bagi kami yang tinggal di desa, tanaman padi adalah salah satu tanaman yang menjadi sumber pendapatan orang tua kami selain berkebun kopi. Apalagi padi adalah bahan makanan pokok kami dan tentunya juga teman-teman di rumah ya. Ayo, kita tanam padi dengan riang gembira.
Tapi awas, jangan sampai padinya terpijak. Sepertinya waktu membantu orang tua sudah selesai. Waktunya membersihkan badan. Ay, nagta, mani, like ko kayo, yo! Yo! Mana ko, nagkanyan! Ya! Ay, tumakaw, yo! Yo! Mana na ko? Kebiasaan kami sebelum mandi biasanya sambil bermain dengan menggunakan kain sarung. Sarung yang digelembungkan berfungsi sebagai pelampung, sehingga kami tidak akan tenggelam. Setelah seharian bermain dan membantu orang tua, mangku berentak di sawah. Mandi di sungai terasa segar sekali. Sekaligus bersiap sebelum azan maghrib saat waktunya berbuka puasa. Tapi awas teman-teman, jangan kelamaan mandinya. Nanti puasanya batal. Nah, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Alhamdulillah, puasa kami telah sampai beduk maghrib. Ini kita lah kumpul. Ini Dit, banyak kantikuan nih Dit. Yo Pak, kandiku sekolah. Alhamdulillah kita lah puasa. Kita sama-sama untuk berbuka. Itulah Ya. tadi kegiatan kami, anak-anak desa Muara Air Duo, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Salah satu desa yang berada di dalam kawasan Marga Batin, pengambang yang jauh dari keramaian dan pengaruh telekomunikasi. Amantu wa ala rizqika abtartu birahmatika ya arhamar Cerita dari kami, rahimin. anak desa Muara Air Duo, kami akhiri dengan buka puasa bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk tetap mencintai alam. Oh, tarik enak.